Saudara-saudara, mari kita membuka di masa Advent yang ketiga ini melalui Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-1, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8, dan nanti dilanjutkan di ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-28. Yohanes 1 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8 dan 19 sampai dengan ayat yang ke-28. Beginilah sabda Tuhan untuk kita. Saya akan menuntun di dalam pembacaannya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau?" "Elia." Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. "Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah sabda Tuhan, saudara. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang melakukannya dengan setia. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Selamat pagi dan salam. Saudara-saudara, masih dalam suasana penantian tentunya. Pada masa Advent yang ketiga saat ini, saudara dan saya diajak untuk menanti dengan sukacita. Itulah mengapa salah satu lilin yang dinyalakan oleh majelis dalam warna yang ungu muda melambangkan sebuah kesukacitaan yang tentunya saudara dan saya miliki. Ada kegembiraan tentunya yang dilandasi dengan keyakinan akan kedatangan Sang Terang dunia. Dengan motivasi, dengan dorongan yang sangat aktif untuk dapat menempatkan diri kita sebagai pelaku, saudara. Sebagai subjek yang memberikan sebuah kesaksian tentang Sang Terang. Bersaksi
atau memberi kesaksian tentang sang terang. Saudara pernah bersaksi? Tidak hanya di pengadilan, saudara. Bersaksi rupa-rupanya tidak dibatasi dalam lingkup persoalan-persoalan hukum. Tetapi bersaksi di mana saudara berada. Tetapi saya ingin mengajak saudara untuk membagi supaya kita tidak salah paham tentang apa itu bersaksi, ya. Lalu kemudian reporter, dan satunya lagi penjilat, saudara. Karena kadangkala perilakunya ini hampir mirip, tindakannya hampir mirip. Yang kita lakukan sebenarnya menjilat misalnya, tetapi kita mengatakan saya sedang bersaksi. Nah ini repot. Atau kita sedang melakukan reportase, tetapi kita mengatakan kita sedang bersaksi, saudara. Makanya saya ingin mengajak kita untuk memilah 3 hal istilah ini, saudara, dari terminologinya. Yang pertama, saudara, tentang reporter. Reporter ini beda dengan bersaksi. Reporter itu bertugas untuk menyampaikan informasi tentang orang lain, bukan tentang diri kita loh, okay? Tentang orang lain, ini reporter. Bersaksi, saudara, itu berarti menyampaikan apapun yang pernah saudara alami, saudara lihat, saudara rasakan secara pribadi, bukan menceritakan pengalaman orang lain. Kalau menceritakan pengalaman orang lain namanya reporter. Jadi bersaksi, saudara, atau testify kalau dalam bahasa Inggris itu, sehingga muncul istilah testimoni. Ada sebuah pengalaman yang saudara alami, yang menyatakan dengan sungguh-sungguh apa yang pernah kita hadapi, kita rasakan, kita alami. Contohnya, saudara pernah memakai, tidak hanya kaum perempuan tetapi juga laki-laki memakai hand body atau body lotion pemutih, saudara. Ya, usap begitu, lalu kemudian saudara mengalami perubahan kulitnya jadi celing. Lalu saudara berjumpa dengan teman-temannya, sahabat-sahabatnya, pakai ini loh. Aku sudah mencobanya dan ternyata betul kulitku sekarang lihat sendiri. Itu bersaksi. Pernah saudara mengalami itu? Saudara memakai obat pelangsing misalnya. Lalu kemudian saudara bersaksi kepada teman-teman, kamu kok sekarang badannya seperti gitar? Apa resepnya? Saudara lalu mengatakan, perut saya sekarang sudah mundur ke belakang, tidak lagi maju ke depan. Karena apa? Ini obatnya. Minum 1 hari 3 kali, pagi, siang, dan sore. Dan jangan makan, ya pasti. Lalu kemudian di situ kita mengalami perubahan dan sebagainya. Merasakan, mengalami sebuah perubahan di dalam hidup kita. Ini bersaksi atau testify. Tetapi beda lagi dengan menjilat, atau biasa disebut dengan orang-orang oportunis, saudara. Yang sering kita dengar istilah ini di tempat-tempat kerja, biasanya di instansi-instansi. Penjilat ini, saudara, adalah kiasan memang. Artinya, seseorang yang didorong oleh kondisinya untuk bicara
atau berbuat secara berlebihan tentang kebaikan orang lain. Biasanya orang yang dipuji, yang dibicarakan, yang diberitakan ini adalah orang-orang yang dipandang dapat memberikan dampak baik kepada dirinya. Atasan kita, wah Bapak luar biasa loh, ya ampun. Terus begitu, padahal mungkin saudara dalam hati mengatakan, ora. Ya. Supaya apa? Supaya mendapatkan keuntungan dari apa yang kita ucapkan atas orang yang kita puji. Ini penjilat. Beda ya, ternyata tiga-tiganya. Tetapi hari ini saudara dan saya diajak untuk bagaimana saudara dan saya bersaksi atau memberi kesaksian. Bukan atas orang lain, tetapi Sang Terang. Bersaksi atas kasih Kristus. Firman Tuhan saudara di dalam bacaan minggu ini masih dengan menghayati peran Yohanes Pembaptis sama seperti minggu yang kemarin. Bedanya adalah di minggu sebelumnya Yohanes lebih banyak bersuara keras di padang gurun. Penekanannya ada di sana untuk supaya mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan atau Sang Mesias. Tetapi di minggu ini kita diajak untuk melihat sosok Yohanes Pembaptis yang menjadi saksi. Ia berperan menjadi saksi akan hadirnya Sang Terang itu. Yohanes Pembaptis ini bukan reporter, saudara. Dia juga bukan penjilat. Tetapi dia sedang bersaksi. Terang yang diberitakannya itu adalah Kristus yang akan datang. Meskipun ia lebih dahulu menjadi besar sebelum Mesias. Tetapi ia tahu saudara siapa dirinya ini. Dan ia tahu siapa Sang Mesias itu. Ia tidak lalu kemudian menonjolkan dirinya dan kemudian meredupkan terang itu. Di Yohanes 1 ayat yang ke-8 saudara di sana memberi penekanan bahwa ia bukanlah terang itu. Tetapi ia harus memberikan kesaksian tentang terang itu. Jadi di dalam bacaan tersebut dengan tegas membedakan sang terang atau sang terang itu dengan pemberita atau saksi dari terang itu. Jadi kisah Yohanes Pembaptis ini diawali dengan percakapannya dengan dua golongan dalam masyarakat yang terjadi di Betania. Golongan yang pertama ini saudara, dia disebut sebagai para imam dan para Lewi atau orang-orang Lewi yang datang dari Yerusalem, di mana orang-orang ini bukan utusan. Jauh-jauh dari Yerusalem ke Betania ini hanya untuk bertanya siapa sebenarnya Yohanes Pembaptis ini. Tugas imam dan para Lewi ini adalah orang-orang yang mengurusi rumah-rumah ibadat, saudara. Ritual-ritual keagamaan Yahudi, yang salah satunya tentunya adalah ritual tentang pembersihan dengan pembaptisan itu. Mereka ingin memastikan ritual pembaptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Ini golongan yang pertama, saudara. Golongan yang kedua adalah orang-orang Farisi yang juga datang bareng-bareng tadi itu. Tapi membawa kepentingannya berbeda-beda. Orang yang kedua ini yang juga masuk dalam kelompok tadi itu dia diutus, saudara. Jadi kalau orang Lewi dan imam tadi tidak diutus ya, oleh orang-orang Yahudi, tetapi orang-orang Farisi ini diutus karena ia
memiliki legalitas sosial di sana. Dan orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang memiliki posisi penting, saudara. Terutama di dalam Mahkamah Agung pada saat itu. Sehingga menentukan bagaimana keputusan soal keagamaan ini legitimasi atau kekuasaan yang dimiliki orang-orang Farisi itu. Bagaimana keterlibatan mereka di sini adalah untuk mempertanyakan soal otoritas Yohanes Pembaptis dalam hal membaptis itu tadi. Ya, dia punya kuasa, punya otoritas itu. Apakah betul yang dilakukan Yohanes itu untuk penyucian dosa dan sebagainya? Apa kuasanya Yohanes Pembaptis? Sehingga di sana lalu kemudian muncul pertanyaan dari para orang-orang ini kepada Yohanes Pembaptis, siapakah engkau? Yang kemudian dijawab oleh Yohanes Pembaptis, aku bukan Mesias. Dan Yohanes pun juga membantah ketika berbagai pertanyaan itu diajukan kepada dirinya, saudara. Seputar apakah dia ini Elia, nabi-nabi lain, dan sebagainya. Tetapi Yohanes tetap tidak mengakui itu. Saudara bisa membayangkan bagaimana orang sebenarnya memperhatikan Yohanes Pembaptis ini, meyakini bahwa dia orang besar, tetapi dia tidak mengaku itu. Dia lalu kemudian tidak gegeden rumongso. Ia tetap rendah hati, ia tetap jujur bahwa saya bukan orang itu. Karena orang itu adalah Sang Mesias yang harus saya wartakan. Ia hanya menjalankan bahwa dirinya itu adalah suara yang berseru-seru di padang gurun seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Jadi Yohanes Pembaptis ini menegaskan, saudara, bahwa bukan dirinya yang harus menjadi pusat perhatian, saudara. Melainkan Yesus Sang Mesias yang harus menjadi pusat perhatian. Ia menyatakan semua itu dengan kejujurannya, apa adanya, di dalam hati yang paling dalam, tidak ada motivasi apapun selain ketulusannya untuk bisa memberitakan tentang Sang Mesias tadi. Ada kerendahan hati, saudara, di hadapan banyak orang. Ia tidak berupaya untuk merebut kemuliaan Allah, sehingga ia yang merasa mulia sebagai Mesias. Ia menyadari keberadaan dirinya dan mengutamakan kemuliaan serta keagungan Kristus di atas segala-galanya. Yohanes Pembaptis ini memberi kesaksian tentang Sang Terang. Nah, sekarang saudara, apa yang bisa kita refleksikan dari bacaan kita hari ini? Di dalam kehidupan kita misalnya, masih banyak orang-orang Kristen yang mengaku Kristen, yang hidupnya justru tidak menjadi saksi yang baik. Baik untuk orang lain maupun untuk Tuhan. Jadi pandai bersaksi, tetapi yang menjadi penekanan saksinya itu bukan Tuhan, tetapi dirinya sendiri. Menjadi saksi bukan hanya dengan perkataan, saudara, tetapi juga harus melalui tindakannya. Tindakan hidup keseharian itu adalah kesaksian atas Sang Terang. Jadi orang lain itu nanti dapat melihat kehidupan kekristenan kita itu nyata atau tidak. Justru dalam hidup keseharian kita ada keselarasan antara kata dengan perbuatan. Dan tindakan kita itu akan mencerminkan bagaimana kasih Kristus yang terus kita persaksikan.
Walaupun untuk menjadi demikian, godaannya luar biasa. Karena saudara bisa saja lalu kemudian menjadi orang besar di sana. Ya, saudara bisa disegani, saudara bisa dihormati karena kebaikan-kebaikan itu. Tetapi saudara harus tetap hati-hati. Waspadalah. Di dalam setiap godaan yang datang dalam hidup kita itu, jangan sampai kita melebihi kemuliaan Tuhan. Dimanapun kita berada, jangan sampai kita melebihi kemuliaan Tuhan. Jadi tidak bersaksi atas diri kita sendiri, tetapi bersaksi tentang Allah. Menjadi besar itu bagus, saudara. Doa saudara dan saya kan selalu ingin yang terbaik. Tetapi jangan menjadikan kita lupa diri. Kita diingatkan bahwa kita hanya utusan Allah yang mempersaksikan Kristus. Tidak lebih, saudara. Jadi kalau saat ini saudara menjadi besar, memiliki kekuasaan, memiliki kekayaan, karirnya bagus, bisnisnya bagus, pendidikannya lancar, pekerjaannya juga baik. Pada saat itulah Allah hendak memakai saudara untuk menjadi saksi dan utusannya di dunia ini, saudara. Ini tantangan. Jadi dalam kehidupan pelayanan kita di gereja pun juga demikian. Kadangkala orang Kristen itu terlihat begitu rajin, begitu aktif dalam melakukan panggilan pelayanan. Tetapi semua itu hanya untuk kepentingan dan kemuliaan pribadi. Banyak yang mengejar kehormatan. Banyak yang mengejar pujian dari orang lain, bahkan merasa dirinya yang paling hebat. Oleh karena itu di minggu Advent yang ketiga ini, kita diingatkan akan status kita yang hanya sebagai utusan yang memberi kesaksian tentang Sang Terang. Bukan kita yang utama, melainkan Kristus yang harus kita utamakan, yang harus saudara dan saya persaksikan. Milikilah kerendahan hati seperti Yohanes Pembaptis. Milikilah kejujuran seperti dia. Supaya apa? Supaya dengan demikian saudara belajar untuk dapat menjadi pewarta-pewarta Sang Terang itu. Kalau saudara dan saya dapat melakukan itu, ada harapan. Membangkitkan harapan dan akan membuat Sang Terang itu disambut oleh banyak orang. Saudara dan saya dimampukan di minggu Advent yang ketiga ini. Jadilah saksi-saksi Sang Terang itu di mana kita berada. Terlebih di tengah kehidupan komunitas yang terkecil di dalam keluarga. Jadilah terang-terang di sana. Tuhan memberkati saudara dan selamat menjalani kehidupan dan ibadah-ibadah yang saudara lakukan. Tuhan memberkati. Amin.